wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pak Amir Sarifudin dengan NIM 2310111215. Dan saya Raffi Nasonafis dengan NIM 2310111235. Kali ini kami akan melakukan dialog sharing tentang manfaat dari pembelajaran filsafat dan logika serta kelebihan kemampuan berpikir kritis kita sebagai mahasiswa dan bagi kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Apa saja sih manfaat yang kita dapat dari menempuh atau mempelajari matkul filsafat dan logika? Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analitis. Belajar logika berarti belajar metode dan prinsip dalam menilai penalaran atau argumen melalui ilmu ini. Kita bisa memahami penalaran diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, membantu dalam memecahkan masalah secara sistematis. Melalui logika, kita akan terbiasa menyelidiki dan menganalisis kekuatan pikiran, sehingga kita lebih mudah menemukan letak kesalahan. Ketiga, mengembangkan keterampilan berargumentasi. Melatih kita untuk berani untuk berargumentasi atau berdebat dengan orang lain untuk mengutarakan pendapat kita. Dan keempat, mengubah cara berpikir sekaligus turut bertanggung jawab terhadap hasil pemikirannya. Berargumentasi juga harus bertanggung jawab atas hasil dari pemikiran kita. Paling tidak mengikuti kata hati nurani kita sendiri. Dan yang kelima, membantu seseorang untuk mendewasakan diri dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan kehidupan. Di kehidupan sehari-hari, kita juga dapat menemukan tantangan dengan mempelajari ilmu filsafat. Kita dapat berpikir secara kritis untuk memecahkan tantangan tersebut. Selanjutnya, poin yang kedua, kelebihan berpikir ilmiah di kehidupan lingkungan kampus dan sehari-hari, yaitu berpikir ilmiah membantu mahasiswa menjadi lebih terbiasa berpikir logis dan objektif dalam menyikapi permasalahan. Dengan berpikir ilmiah, mahasiswa belajar untuk memikirkan langkah-langkah secara logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah. Kita tidak hanya mengandalkan perasaan atau asumsi, tetapi juga mencari bukti dan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Misalnya ketika kita dihadapkan pada masalah yang rumit, kita akan mengumpulkan data, menganalisis informasi itu dengan tepat, dan kemudian mempertimbangkan berbagai pilihan sebelum membuat keputusan akhir. Ini membantu kita menghindari keputusan berdasarkan asumsi dan menghasilkan solusi yang lebih baik dan efektif. Selanjutnya, kita dapat membedakan mana konten yang hoax dan berita yang benar. Contohnya hoax atau mitos di masyarakat tentang minum air dingin setelah makan memicu kanker. Hal tersebut adalah hoax. Berita yang mengatakan bahwa air minum dingin setelah makan dapat memicu kanker karena minyak pada makanan akan melapisi usus. Faktanya, suhu alami tubuh manusia akan membuat semua makanan yang masuk ke lambung memiliki temperatur yang sama, sehingga tidak ada risiko kanker. Dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan ilmiah, membuat kita menjadi lebih mandiri dalam penilaian terhadap informasi yang kita terima, sehingga kita dapat membuat keputusan lebih baik dan lebih terinformasi. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang konsep kita yang berjudul Jakarta sebagai infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di Jakarta ya teman-teman. Itu dia. Jakarta telah menjadi pusat ekonomi Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia ingin tinggal di Jakarta karena diharapkan mendapat kualitas hidup yang lebih baik. Hal ini menyebabkan Jakarta menjadi kota padat penduduk. Dalam sebuah kota yang padat seperti Jakarta, aksesibilitas dan mobilitas yang lancar merupakan hal krusial bagi kehidupan sehari-hari. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan transportasi umum memungkinkan masyarakat untuk bergerak dengan lebih mudah dan cepat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh pembangunan infrastruktur di Jakarta seperti jalan, jembatan, dan transportasi publik telah menjadi pendorong utama kelancaran mobilitas
orang dan barang di dalam kota. Pembangunan jalan dan jembatan yang memadai mengurangi kemacetan lalu lintas, mempersingkat waktu perjalanan, dan meningkatkan efisiensi distribusi barang, seperti waktu tempuh yang digunakan 2 jam akibat macet menjadi setengah jam dengan adanya pembangunan infrastruktur. Sementara itu, pembangunan sistem transportasi publik seperti kereta api dan transportasi umum lainnya memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi penduduk kota yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Dampak positif dari mobilitas yang lebih lancar ini adalah peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai faktor, termasuk perdagangan, jasa, dan manufaktur. Dan juga dampak positif lainnya yaitu meningkatnya aktivitas ekonomi, yaitu pembukaan lapangan pekerjaan baru dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pembangunan infrastruktur menciptakan permintaan akan tenaga kerja di berbagai tahap, mulai dari konstruksi hingga operasional. Ini memberikan kesempatan bagi banyak orang memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh infrastruktur yang lebih baik juga menciptakan peluang bagi para pengusaha dan pelaku bisnis untuk mengembangkan usaha mereka, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi secara keseluruhan. Oke, baik, sekiranya cukup dari pembahasan dari kami. Kita akan akhiri saja ya. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.